Semoga hari ini selalu berbahagia apapun yang terjadi. Hadapilah dengan penuh senyuman dan sukacita. Senyumlah untuk semua orang, tetapi hatimu jangan. Jujur ku berkata, di hati bertanya, aku cinta kepadamu. Sobat Ambiar ya, benar. Kita harus selalu tersenyum apapun yang terjadi. Ditambah lagi kita mau kasih hadiah, makanya senyumnya harus jauh lebih lebar lagi dong. Iya. Halo, passwordnya. Belum, nggak pakai telepon. Tapi memang aku setuju apa yang dikatakan Nasar pagi ini. Kalau Dewi Persik tuh makin hari fashion cantik. Iya. Ketarik memang. Gue ini kan udah jadi granny ya. Apa? Udah jadi granny. Nenek Apa itu maksudnya. granny? Gue udah jadi nenek, gue udah punya cucu 2 loh. Siapa? Anak aku udah lahir, Lebi. Oh, ponakan kamu lahiran. Ya. Lebi selamat. Sehat ya sayang. Apa jenis kelaminnya? Perempuan. Perempuan. Namanya cucu aku tuh Gausi. Gaus. Bagus namanya Gausi. Ya, aku nggak tahu artinya apa. Mudah-mudahan. Itu pasti terinspirasi dari kamu yang suka ngegas. Gausi kan ngegas. Enggak deh. Gausi. Ya, pokoknya masih Ada, sehat. Iya, iya, Jadi amin. anak soleha. Iya. Selamat datang di dunia ini. Semoga bermanfaat buat bangsa, negara, agama, orang Amin. tua. Amin. Selamat ya Selamat Lebi ya, Lebi. Dan juga buat sahabat Ambiar di rumah, selamat juga apapun itu yang tentu saja dirayakan. Ada yang ulang tahun, mendapatkan prestasi baru, apapun itu pokoknya selamat. Tapi kalau belum rezekinya, bersabarlah, siapa tahu rezeki ada di depan mata. Tapi juga ya. bagi teman-teman yang sekarang ini lagi di rumah sakit, mereka lagi sakit, mereka lagi berjuang, yang berjuang bayar hutang, yuk kerja bayar utangnya. Oh ya ngomong masalah utang. Tolong ya, kalau lagi ngutang baik banget. Tapi pas waktunya suruh bayar, kita dibilang rentenir. Tunggu, gak usah panjang-panjang, gue masih ada utang juga. Maaf sahabat Ambiar. Sebenarnya Gak usah. Ngutang tuh nggak apa-apa. Gope, gue tahu. Lu gope. Ya. Gua 36 juta. Apaan sih, King? Ada hutangnya aku. Maaf ya, Nggak punya utang. Sobat Ambiar memang di antara kami berempat ini, Dewi Persik merupakan ya bisa dibilang adalah pinjolnya kami semua. Ya. Donatur. Gue rela deh makan gua kurang-kurangi, pesta gua kurang-kurangi demi meminjamkan uang buat kalian. Oke bener. Pantes. Cari gini punya gue dong, hemat. Itu teman-teman yang di depan sini pada nungguin tuh. Nah, dia bilang cari bini kayak gua, giliran udah cerai ditagihin lu. Oh, ya. Tapi Sobat Ambiar gini ya, ini kalau ngomongin soal rezeki kita bagi-bagi hadiah, bagi-bagi rezeki buat Sobat Ambiar. Ya. Kita punya namanya adalah Ambiarnya Giveaway. Gak ada ini. Caranya gampang. Ambilnya giveaway, geger. Ya, lihat Instagram kita @pagi-pagi Ambiar Trans TV Corp. Di sana kita akan kasih tahu caranya. Jadi setiap bulannya kita akan bagikan uang 2 juta rupiah untuk 4 orang pemenang. Buatlah video sekreatif mungkin, seambiar mungkin saat menyaksikan Pagi-Pagi Ambiar. Ajak keluarga, tetangga, seheboh mungkin. Yang paling heboh, paling kreatif, kita kasih hadiah dari Pagi-Pagi Ambiar. Ya. Oke. Aku kalau dapet jodoh nanti aku pinginnya yang seperti ini. Seperti ini maksudnya? Yang bintang tamu sekarang ini. Kenapa emang? Papanya itu kan disiplin banget kayak Iya. papi aku. Anaknya juga sangat disiplin banget, bisa menginspirasi semua orang. Papanya ini luar biasa loh. Bisa mendatangkan artis-artis internasional. Promotor musik kondang di tanah air ya. Pagi-pagi Ambiar bisa mendatangkan bintang tamu yang spektakuler. Termasuk putrinya juga merupakan sosok yang bisa dibilang begitu frontal dan juga vokal di media sosial untuk setiap kasus yang memang dirasa harus dibelanya. Di Pagi-Pagi Ambiar kita akan hadirkan ini dia Adri Subono dan juga Melanie Subono. Maaf sebentar.
Mohon maaf Mbak Melanie Subono, aku tuh selalu mengikuti media sosial kamu. Kamu tuh terlihat galak sekali di media sosial. Tapi kita pengen, Melanie Subono, kita pengen kamu goyang dengan lagu kita sekali lagi. Ya. Siap ya? Musik! Melanie Subono, let's go! Kalau papanya di belakang joget, kalau mudanya, nggak mau. Karena papanya tuh adalah ini loh tokoh entertainment dari zaman dulu. Benar, dari zaman Promotor kita luar kecil biasa. jadi promotor musik luar biasa. Om doain aku, Om mau konser tanggal 17 Juni di Singapura. Amin, sukses ya. Amin. Amin. Pertama kali Om, dangdut Om. Ya selama ini kan festival, so doain ya Om. Kan sama senior. Iya harus dong. Ya, minta kan masukan. Om udah tinggal arahin. Tolong datang masa semua beli tiket Dewi Persik. Masuk mulu lu. Om Adri Subono sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mbak Melanie juga sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Ya, kami semua di sini mengucapkan Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Tapi ngomong sehat ini kayaknya nggak sehat tangannya ya. kenapa tangannya, Mbak? Nyerungsep manggung. Oh, pas lagi manggung jatuh gitu maksudnya? Ya soalnya ini emang udah pernah patah kan, udah pernah pasang pen. Terus kemarin agak-agak moshing gitu kayak biasa, terus ketarik. Terus Wih, mosing-mosing. Wow. Aduh ketarik. Kita doakan semoga diberikan percepatan dan kesembuhannya, Amin. bisa kembali beraktivitas ya. Apapun itu pokoknya yang terbaik untuk Melanie Subono. Tadi Kamel bilang mosing. Mosing tuh yang kalau di Cianjur suka pakai Oce. kabar. Ya, kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Ini dia pasangan ayah dan juga anaknya, di mana dikenal sang ayah ini mendidik putrinya dengan begitu disiplin. Silakan Kak. Di anak-anak versi Om Adri Subono. Saya bukan orang tua yang lembek ya. Saya agak keras cara mendidik anak-anak saya. Bukan orang tua yang apa Om? Lembek. Yang apa Om? Lembek. Yang lembek, Karen lembek, nggak boleh kayak lembek. Gua mah lembek. Gua lembek tuh cuma tangannya sama mulutnya. Ya, saya mendidik anak saya disiplin dengan disiplin. Contohnya Om. Disiplin. Banyak sekali contohnya. Yang pertama harus cinta keluarga dulu. Itu nomor satu. Oke. Ya itu contohnya cinta keluarga. Kita dulu seminggu sekali selalu tidur sama-sama di satu tempat tidur. Oh ya? Sampai dia masih besar, sudah besar pun coba begitu. Sampai umur berapa? sampai kalau misalnya sekarang tiba-tiba gue balik ke rumah lagi pun ya harus harus menjalani tidur itu. sama-sama gitu. Oh, seru sekali ya. Itu jadi dasarnya itu. Wow. Kalau sekarang kan gue nggak di rumah, jadi minimal tuh kalau misalnya gue lagi ngatur luar kota atau di Jakarta gitu ya, lo bisanya hari apa? Seminggu sekali ya kita makan bareng. Mau di luar, mau di rumah, pokoknya itu harus. Wajib ya Kak. Seminggu sekali. Iya. Ya diusahakan seminggu sekali ya. Wow, tapi itu ide yang bagus ya. Maksudnya tidur di satu tempat bareng-bareng bersama keluarga karena pada akhirnya itu akan dirindukan. Persis, nggak pernah dilupain nantinya. Betul, tidak akan pernah bisa dilupakan. Persis. Buat Mbak Melanie Subono, melihat sosok Adri Subono itu seperti apa sih? Mengajarkan anak-anaknya, mendisiplinkan anak-anaknya. Dulu mungkin banyak hal yang gue jatuhnya, "Lu apaan sih, gue kesel gitu kan." Maksudnya dulu ya, dulu gitu. Pada saat mungkin teman-teman gue yang lain bisa gimana-gimana gitu. Sekarang gue paham. Karena gue menjadi orang yang, oh gue paham artinya on time. Gue paham artinya how to respect other people's time. Gue paham artinya bekerja itu seperti apa. Di saat mungkin banyak teman-teman lain mengalami hal-hal yang tiba-tiba mereka nggak tahu mesti apa. Gue tuh masih bisa menjalani sesuai dengan ajaran yang dulu diajarkan. Dengan hal yang kesel sekarang gue dikenal, oh Melanie itu pasti on time, oh Melanie pasti gini. Itu dulu aja. Mau makan bareng keluarga, Mel makan ya sekeluarga, kamu bisa. Hari apa? Ini. Jam berapa? Jam 11 ya kita makan. Iya, kamu kesini jam berapa? Jam 10-an. Annya tuh berapa? An ditanya loh, annya tuh Detailnya. berapa? Jadi kalau gue bilang 10.30, maka kalau 10.29 gue belum kelihatan mukanya akan di WhatsApp sampai mana? Kamu kan bilang apa-apa 10.30? Itu dong guys, ini Wow. kalian ini Tapi ternyata itu bagus. Iya. Kebiasaan Gitu kesini kameramen kan ke Kak. kita berdua. Iya. Paling suka telat siapa? Ini Kak yang suka Kameramen telat juga dari nih, atas. Ini suka telat Lu nih aja Kak. datang aja telat lu 10 menit. Ya yang kayak gitu-gitu, benar-benar. maksudnya kayak zaman gue mungkin kuliah, udah modeling ini itu apa segala macam.
anak Subono tuh nggak diajari untuk kayak pamer gitu ya. Bokap selalu nanya, bukan masalah lo mampu apa enggak, pantas nggak lo pakai itu? Pantas nggak, udah yakin nggak itu bisa kamu rawat segitu? Maksudnya nabung dulu, saving dulu, apa dulu gitu ya. Hal-hal yang kayak gitu. Justru itu papi aku banget, Kak. Dulu nggak paham gue, sekarang gue yang oh iya ya bener juga ya gitu. Sebenarnya lebih kepada lebih mau bertanggung jawab dengan apa yang Tanggung kita jawab mau. mungkin ya, kata yang benar ya. Apa yang kita inginkan ya sebenarnya Dia, dimiliki. dia harus fight untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan fight to go. Dia harus fight untuk mendapatkan apa yang kamu mau. dia Bukan mau. serba ada, itu setuju banget. Ya, ada yang harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Walaupun sebenarnya kan kita juga tahu Om Adi Subono ini berasal dari keluarga yang berada juga, tapi bukan berarti semudah itu untuk memberikan kepada anak-anak gitu ya. Ya pastilah ada keinginan kita untuk memanjakan anak, tapi dengan cara yang berbeda gitu. Cara yang berbeda. Jadi kalau dia memimpi, dia boleh mimpi mendapatkan mempunyai sesuatu, tapi dia harus Berjuang, fight. berjuang untuk Iya. mendapatkannya. Oke. Dan harus berpikir 1000 kali sebelum dia mendapatkannya. Gitu. Iya. Berjuang dan berpikir 1000 kali. Ada nggak sih dari Mbak Mel sendiri pernah sempat menginginkan sesuatu, pengen banget tapi ditentang habis-habisan oleh Om Adi Subono? Bokap tuh jarang nentang, tapi lebih nyuruh gue mikir. Challenge, menantang. Mikir. Mikir ya kira-kira gitu. Jadi sekarang gini, mungkin pada saat gue kuliah gitu, keluarga atau bokap lagi ada di yang namanya tuh semua orang tahu. Terus gue juga lagi modeling bener-bener yang, tapi bukan berarti pada saat itu terus sampai hari ini aja kayaknya papa nggak ada yang bener-bener baju branded gitu-gitu, nggak ada sih gitu. Jadi karena emang kepengen, terus ya mungkin ditanya gitu sama bokap nyokap bedanya sama baju biasa apa? Kecuali hadiah ya, Kak. Hadiah pun kita juga paling ulang tahun. Oh, Dan bokap nggak terbiasa kasih hadiah yang gimana-gimana, perlunya apa? Pasti nanya, perlunya. Pengen sama perlu kan beda. Ya. Kenapa Om? Kan banyak banget maksudnya selebriti, public figure yang justru ingin menunjukkan ini sebagai afirmasi ya bahwa dia adalah public figure, dia bisa membeli segalanya, barang-barang branded misalnya. Kenapa kalau Om sendiri memilih untuk kalau barang branded ya kenapa harus dibeli, harus dipakai? Ya kalau dia bisa, dia mampu ya silakan. Kalau enggak ya nggak usah dipaksakan gitu loh. Tapi kan Om mampu. Iya bener. Ya Dia, kan oh bokap bukan gue. Keperluannya apa ya, Om ya? keperluannya apa gitu. Kalau dia Balik lagi. dia pengen ya silakan kalau dia Om mampu. tuh saya banget, Om. Ngedidik anak saya juga gitu, Om. Tapi sekarang saya beda kadang-kadang sama cucu ya. Nah itu beda banget. Kenapa kalau sama Kalau cucu? cucu Manjain ya? Allah. Cucu kalau dia pengen permen ya saya kasih gitu loh. Tapi saya berantem sama ibunya gitu. Oh jadi kalau sama cucu apapun yang diminta langsung dikasih? Permen ya gitu. Tapi berantem sama ibu. Makanya kadang-kadang orang bilang lain treatment kita kepada anak dan kepada cucu. Ya. Beda katanya. Iya Betul. juga sih memang benar. Tapi ya begitulah. Ya kita semua untuk cucu ya. Ya betul. Cucu itu suka lebih. Nanti kalian punya cucu, coba rasain sana. Ya. Katanya begitu, kalau sama anak lebih keras tapi kalau sama cucu tidak bisa keras ya. Persis. Kita juga mau kasih lihat satu artikel yang berhubungan dengan keluarga Subono. Melanie Subono diajarkan hidup sederhana oleh B.J. Habibie, nggak suka pamer kekayaan. Untuk Ya Mbak Mel, sih. apa sih pelajaran penting yang memang pernah diajarkan? Hidup sederhana yang seperti apa yang pernah diajarkan oleh B.J. Habibie? Kalau Eyang mungkin lebih ngasih tahu gini ya, power apa yang kita punya. Kayak yang kan dulu suka komen ya, kamu saya lihat di ini gitu kan. Walaupun kayaknya semua yang aku lakukan masuk kategori marah-marah oleh Eyang. Saya lihat kamu di TV marah-marah. Saya lihat kamu nyanyi marah-marah. Padahal enggak juga sih gitu kan. Eyang, apa yang kamu dengan hidup kamu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu aja, kebaikan, melakukan sesuatu untuk sesuatu. Eyang kan sangat Indonesia ya, untuk Ibu Pertiwi, untuk Indonesia. Jadi daripada kamu mau waktu kamu untuk memamerkan hal yang, daripada barang mendingan otak atau apapun hal yang bisa dilakukan. Gitu, mungkin kayak gitu ya jatuhnya ya. Daripada kita pamer, mendingan lo berbuat sesuatu. Lakukan sesuatu untuk Indonesia. Lakukan sesuatu untuk, ya yang pernah bilang kekayaan terbesar di Indonesia itu bukan sumber daya alam aja, tapi sumber daya manusia. Jadi kalau kau bisa melakukan sesuatu kemanusiaan manusia, lakukanlah. Kita sepakat, itu yang barangkali orang suka lupa Hampir ya. dilupakan. Bahwa tentunya berbuat kebaikan adalah satu nilai yang tidak akan bisa
tergantikan oleh apapun itu juga. Yes. Dan berbicara mengenai nilai, ada juga orang yang menilai itu dari penampilan. Tapi lain halnya dengan seorang Melanie Subono yang katanya kalaupun ya dia kemana-mana masih tetap cuek aja walaupun pakai sepatu jebol. Emang iya? Hari ini nggak jebol. Takut dimarahin bokap gue hari ini nggak jebol. Coba buat ini sepatunya Melanie Subono. Hari ini kagak jebol. Boleh kita close up ya? Oke. Hari ini nggak jebol asli. Oh ini gambarnya. Ini pakai lakban. yang ini jebol. Jebol memang. Ini Tapi jebol buat aku banget. sih ya, ini banyak juga loh anak muda zaman sekarang pakai sepatu jebol kayak begini. agak Astaga fashion. dilakban loh sama dia. Dan Itu tuh bukan karena nggak mampu ya, bukan karena nggak mampu atau nggak bisa, tapi ada mungkin kesenangan pribadi loh teman aku juga yang suka pakai sudah jebol-jebol dipakein. Dipakai. Iya. Hey, tebel itu. Iya. nggak lihat handphonenya bokap sampai berapa tahun lalu. Kenapa? Karet gelang, udah nggak bisa Saya dibaca. gaptek, saya nggak mengikuti teknologi dulu. Orang-orang udah pakai handphone yang canggih. gitu. Saya masih pakai handphone yang lama yang pakai dilakban gitu. Karet gelang. Yang penting bisa halo ya. Ya dilakban. Di layarnya itu kayak sepatu tadi, tapi handphone. Jadi layarnya kayaknya udah mau copot terus diikat pakai gelang. Semuanya di layar dilakban gitu. Yang penting bisa halo ya Om. Halo, gitu. Halo di mana? Ya oke deal. Gitu. Bener. Langsung ketemu. gitu. Kebayang, iya kebayang, Dia yang kebayang kalau kita berempat di sini, misalnya gue gitu datang pakai handphone udah jadul, Udah, nggak tapi usah karetin, oh dia begini nih, oh gak punya duit kali lo, ganti lo. Nggak, bukan masalah itu. Lu pakai handphone bener aja bacanya begini. Besti. Ya Om, bener Om. Om, ini Om saksinya Om. Ini besti aku 3 ini suka bully aku pagi-pagi Om. Apa? Apa boleh? Masa lupa dulu Eko kalau pakai baju tidur apa, Eko pakai apa, lu mah artis gini-gini dikata-katain. Ya lu Lebih ke Karen Om. Iya Kak Karen Dilanu nih Om. Ya lu pakai baju dasar datangnya gini. Gak enak banget dilihatnya. Masa artis gitu? Tapi Mbak Mel, singkat, kenapa nyaman atau memilih untuk terus, misalnya bukan terus ya, tapi menggunakan sepatu yang udah jebol gitu, padahal punya sekali kemampuan untuk bisa membeli sepatu baru? Karena masih bisa gue pakai dan gue juga tahu kemana untuk pakai itu kok. Gue pada saat kayak misalnya begini, gue tahu apa yang harus gue pakai. Kalau lagi ke acara yang lebih resmi, gue tahu apa yang harus gue pakai. Tapi lagi-lagi ya sesuai kemampuan dan itu kan ya itu pada saat itu gue lagi syuting di mana gitu dan gue juga biasa manggung, gue anak pang segala macem. Tiba-tiba gue pakai merek apa yang gue pakai sendiri itu juga gue dipukulin sampai sana gitu. Dan Gua fine, ngapain gitu. Gue tahu tempat kok. Gue masih Tapi tahu itu tempat. bagus. dan- Ya, menempatkan, Iya. tahu menempatkan diri itu penting. Betul ya, yang penting adalah tahu bagaimana menempatkan diri dan juga bagaimana hidup sederhana ya. Daripada mahal-mahal terus dikejar utang. Daripada mahal-mahal dikejar hutang, mengingat untuk semuanya ya. Itu daripada mahal-mahal Tapi dikejar utang. Sobat Ambiar, tapi kalau ngomongin soal Melanie Subono yang kita Jangan banyak gaya kalau nggak mampu. Gue tahu lo bakal tahu. Gue tahu lo bakal tahu. Iya, sekarang banyak banget yang nggak seberapa tapi kok pengen gaya gitu. Pinjam saya buat gaya, buat bayar pajak aja gak bisa. ya, buat Bayar apa? kredit card cicilan ini. Cicit. Minimum payment. Artikel dia artikel. Ya kalau memang menyindir sebelahnya memang suka begitu langsung live di TV. Nyindir lo. Yang sebelahnya tuh sebelahnya. Lo. Sobat Ambiar, tapi ini ya kalau ngomongin soal Melanie Subono kita tahu begitu vokal sekali di media sosial apapun yang dibahas. Termasuk ini kasus yang menyita perhatian kita semua beberapa waktu yang lalu. Kita mau kasih lihat artikel yang satu. Melanie Subono siap pasang badan untuk David. Tak ada kata damai untuk Mario Dande. Oke. Mbak Mel, boleh secara singkat kalau melihat kasus ini seperti apa? Gini, gue bokapnya dia, which is adalah si Jonathan Joey, memang temen deket gue udah dari dulu. Oke. Dan dia banyak ngebantu gue kalau ada kasus, dulu tuh gue ada kasus yang anjing, yang Nina segala macam. Joey selalu jadi saksi gue dan Joey bapaknya David tuh masih emang temen deket gue. Jadi gue cukup kaget pada saat ini terjadi karena gue tahu dia lagi mencoba hidup benar dan itu keluarga yang baik banget gitu. Jadi dan gue tahu pada saat itu dia mengalami banyak tekanan untuk yaudah deh nggak usah laporin, nggak usah ini, nggak usah apa segala macam. Tapi kalau yang tidak ada kata damai itu sebenarnya gue hanya mengquote apa kata-kata Joey sih, apa kata Jonathan, itu bukan kata gue gitu. Jadi itu gue mengquote apa kata Jonathan karena Jonathan bilang kalau ada yang minta damai kasus anak gue tidak akan kasih damai itu. Tapi mereka keluarga baik dan gue kenal dia dari kecil dan gue kenal bapaknya dari dulu. Banget gitu. Jadi gue cukup kaget pada saat ini kejadian gitu. Ini gue kenal ini orang.
kenal pribadi gitu. Jadi cukup mengagetkan sih itu terjadi. Ini juga ada satu postingan dari seorang Melanie Subono yang berhubungan dengan kasus yang viral di media sosial. Kalau pas kapan nanti papasan terus gue kepleset Ini bacanya samping susah dia emang gitu. ya? Salah nggak sih? Emang susah bacanya. Terus gue jatuh dia ketoyor gitu. Biar nggak sengaja. Soalnya kalau sengaja kan Soalnya kalau sengaja kan. rakyati. Gue yang bacain boleh nggak? Aduh boleh deh. Kayak gitu itu kan intonasinya. Kalau pas kapan nanti Kalau pas kapan papasan. papasan terus gue kepleset di samping dia gitu, salah nggak sih? Terus jatuh ke toyor. Jadi gini loh, kalau lewat di samping lo tiba-tiba jatuh ke Ketoyor nggak toyor gitu. sengaja. Oh iya. Karena kan dia sempat bilang nggak sengaja gue lebih mukul ke anak nyindir ini, gitu gue ya, kepleset Kak. jatuh ke toyor. Gue bilang berarti kalau gue tiba-tiba papasan nama lo, Iya. ke toyor boleh dong. Berarti itu bentuk sindiran ya? Iya. Oke. Tapi kalau misalnya dari seorang Om Adi Subono sendiri, sebagai seorang ayah ya, melihat kasus ini seperti apa sih? Melihat kasus apa? Kasus Mario yang ini. Dandi itu, David. Oh, saya nggak mengikuti secara detail ya. Aha. Tapi saya tahu nggak benar lah ada orang dipukulin sampai Ya, pasti. sedemikian apa namanya Kasar. sadis dan kasarnya ya. Dan itu keadilan harus ditegakkan. Ya. Itu aja, as simple as that. Kalau Mbak Mel kan berhubungan dekat dengan ayahnya, berarti tahu juga dong sekarang update kondisi dari David Ozora sudah seperti apa? Kondisi terupdate sih? Sebenarnya David tuh udah bisa, yang aku lihat tuh dia udah bisa jalan, udah mulai dia kan udah selesai terapi, udah ures. Ya, tapi kan kembali seperti anak kecil lagi katanya ya Kak ya. Pasti proses lah, ini baru terjadi berapa lama gitu. Maksudnya gini, kalau dibandingkan dengan banyak kasus lain yang aku tahu jauh lebih lama, ini prosesnya cukup cepat loh. Dia udah bisa jalan, keliling komplek, udah bisa lepas. Kemarin tuh udah bisa berapa menit Tapi yang benar lepas. nggak Kak masih belajar membaca lagi dari awal? Konon sih katanya begitu, orang belajar jalan juga. Semua, tapi menurut aku sih perkembangannya cukup cepat ya. Betul. Cepet loh, dia kemarin udah bisa jalan katanya berapa langkah, berapa menit yang tanpa walkernya itu. Walaupun ditungguin sama kayak Kasus terapisnya itu. Ya. Tapi oke lah. Dan kabarnya juga ada yang bilang, ini juga sempat beredar di media sosial bahwa David Ozora ini juga sudah mulai sekolah lagi. Dan pastinya kita juga berharap semoga segera diberikan percepatan dalam kesembuhan, ya bisa pulih kembali. Dan ini menjadi pelajaran untuk semua bahwa kekerasan tidak pernah dibenarkan. Apapun alasannya. Dan jangan ya. main hakim sendiri. Betul. Jangan merasa kita anak siapa. Itu yang jauh lebih penting lagi ya. Buat Om Adi Subono dan juga Melanie Subono, terima kasih banyak tetap di sini. Tentu saja terima kasih untuk inspirasi yang sangat luar biasa untuk selalu hidup sederhana. Ya, kita tidak harus menunjukkan kepada orang lain karena memang langit juga tidak perlu menunjukkan bahwa dirinya tinggi. Dan di pagi-pagi ambiar kali ini kita juga akan menghadirkan satu sosok yang bisa dibilang prestasinya cukup tinggi. Dia bukan berasal dari Indonesia, dia adalah seorang aktris cantik berasal dari Malaysia yang mencoba peruntungan di Indonesia dan kabarnya sukses menarik perhatian masyarakat Indonesia. Banyak sekali yang ngefans sama dia. Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan ini dia, Anna Jobling. Ngedip dong. Mas Rian nggak ngedip loh. Iya cantik banget. Sobat ambiar, Mulai ini. cocok nggak? Gak usah lah. Ini sayang. Sobat ambiar. Karen mohon maaf. Karen mohon maaf ya, dari manggil sayang aja. Sini sayang, udah nggak cocok. Di sini sayang gue herduin gitu. Kamu tetap jadi Karen aja. Nama kamu Anna Jobling. Yeah. You know what is my job? What? To loving you. Tapi memang dia cantik sekali. Kamu cantik sekali. Perempuan itu tidak suka rayuan, tapi buktinya. Alah diem, siapa kamu? Ih, gak kenal. Tapi kenapa namanya Anna Jogging? Kenapa Anna Jobling, bukan Jogging? Kok jogging? Jobling. Jobling. Tak kira jogging, aku kira apa? Anna Jobling. Jangan tutupin gue dong. Oh, silakan, maaf. Anna Jobling, kami semua di sini mengucapkan. Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Thank you so much. Ya, kita buka lihat buat Anna Jobling dan juga Sobat Ambiar. Ini dia Anna Jobling asal Malaysia yang menarik perhatian kita semua.
Ana Jobling, Ya. kamu tuh tujuan datang ke Indonesia tuh ngapain sih? Ana sebenarnya ada halal bihalal dekat sini dengan fans Ana. Dan Ana juga nak lebarkan sayap ke Indonesia juga. Melebarkan sayap ke Indonesia. Cari jodoh juga nggak? You guys talk like your own word. I don't like it. Kenapa Talk sih? together. Ya. Dekat banget lu ngomongnya kayak gini-gini. Lah, emang kenapa? Uang cantik juga. Oh jadi kesini ketemu sama fans, Fans. melebarkan sayap juga. Ya. Oh. Kabar ya kak. Ana Jobling, Ya. ini pertanyaan titipan dari netizen nih. Kamu udah punya pacar belum sih? Bilang aja kamu yang tanya. Apa marah-marah? Apa urusan lu marah-marah? Karin Wi. Kamu udah punya pasangan belum? Enggak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu apa tak punya? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu itu berarti mau ngomong punya kan gimana sih? Tak tahu atau tak punya itu satu hal Tempe. yang beda ya. Satu hal yang berbeza, tak Iya. tahu dan tak punya. Tapi nanti aku akan kasih tahu siapa kira-kira jodoh yang cocok buat kamu. Dan Oke. ini juga jadi pertanyaan netizen. Kalau misalnya cari jodoh, dia cari kriterianya seperti apa? Kenapa? Sabar kak, sabar. Kenapa? Yang jadi host berempat, kenapa yang bertanya cuma satu? Selamat nanti ya, nanti kita akan cari tahu lagi alasan kenapa awal juga. Ana Jobling datang ke Indonesia. Siapa bilang dong, hanya di pagi-pagi ambiar. Hanya di pagi-pagi ambiar. Geger.